It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel pembelajaran online, khususnya di mata pelajaran PMKR. Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam kondisi sehat dan semoga tetap semangat dalam belajar. Saya yakin dengan chemistry kita yang sangat kuat ini, walaupun kita terpisah jarak dan waktu, nggak jadi masalah. Walaupun kita belum bisa bertemu. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang siapa saja yang mengampu kalian di mata pelajaran PMKR, kemudian materinya ada apa saja, alurnya mau seperti apa, kalian sudah tahu. Untuk video saat ini kita akan masuk di materi yang pertama, yaitu tentang mekanisme katup, yang endingnya nanti kalian bisa melakukan perawatan dalam mekanisme katup. Oke, let's go. Let's go! Oke, sekarang kita akan masuk dalam materi yang pertama, yaitu tentang merawat sistem utama engine dan mekanisme katup. Ya, sebelum kita masuk ke materi perawatan mekanisme katup, saya pastikan dulu bahwa materi dasar yang kalian dapat di kelas 10 kalian harus sudah paham dulu. Contohnya tentang jenis-jenis mekanisme katup yang ada OHV ya, overhead valve kan, yang camshaftnya ada di blok silinder, kemudian ada push rodnya, ada rocker armnya itu. Kemudian ada jenis SOHC, single overhead cam, yang camshaftnya ada di kepala silinder. Kemudian ada lagi jenis DOHC ya, sama seperti SOHC, cuma ya ini double, DOHC double overhead cam. Jadi ini double, jadi dalam satu silinder itu ada dua katup masuk dan dua katup keluar. Kemudian ada jenis-jenis mekanisme katup berdasarkan penggeraknya, yaitu ada timing gear, penggerak roda gigi, ada timing chain, penggerak rantai ya. Kemudian ada timing belt, penggerak pakai sabuk, pakai belt. Nah, itu kalian harus pahami dulu. Misal kalian lupa, silahkan kalian buka lagi bukunya, new step-nya, diingat-ingat lagi, karena di sini kita tidak akan membahas itu lagi, tidak akan membahas OHV yang seperti apa, OHC yang seperti apa, itu tidak akan kita bahas lagi. Apalagi sampai membahas rocker arm yang mana sih, piston itu yang mana sih. Nah, itu sudah kita selesaikan di kelas 10. Nah, untuk kelas 11 ini kita masuk ke perawatannya. Jadi timbul pertanyaan, kenapa sih mekanisme katup harus dilakukan perawatan? Mengapa harus ada perawatan dalam sistem mekanisme katup? Kalau nggak dirawat nanti seperti apa? Mungkin saya tampilkan suatu video permasalahan yang terjadi oleh teman saya di permasalahan pada mekanisme katup. Belum ya? Ini dia. Klik. Halo bro, yuk kita cari tahu apa penyebab dari mesin kijang kapsul yang bunyinya ngeletek seperti ini. Nanti kita analisa bersama-sama. Nih suaranya begini bro. Sudah disimak videonya? Oke, dalam video tadi ada trouble ya, di mesinnya ada bunyi rek gitu ya.
Nah, itu salah satu trouble, salah satu masalah yang timbul pada mekanisme katupnya. Jadi dalam mekanisme katupnya, celah katupnya itu ukuran lebar celah katupnya itu tidak sesuai, barangkali celah katupnya itu terlalu lebar, jadi timbul bunyi ngeletek seperti itu. Nah, bagaimana cara mengukur celah katup dan apa sih sebenarnya celah katup itu yang akan kita bahas di materi ini. Oke, jadi apa itu celah katup ya? Celah katup itu ini, saya contohkan ya. Celah katup itu celah antara katup dengan rocker arm ya. Ini saya contohkan yang di mekanisme katup jenis OHV ya, overhead valve ya. Jadi celah katup itu celah antara katup dengan rocker arm. Jadi ini. Yang jadi pertanyaan, kenapa harus dikasih celah? Apa fungsi celah katup tersebut kan itu? Celah ini fungsinya sebagai ruang pemuaian. Seperti kalian tahu bahwa mesin ini semua terbuat dari besi ya. Jadi ketika mesin dihidupkan, otomatis mesin ini akan panas, termasuk katupnya, rocker arm ini akan panas. Kalau panas, otomatis dia akan terjadi pemuaian. Kalau ini tidak dikasih celah, tidak dikasih ruang untuk memuai, yang terjadi adalah katup ini nanti bisa mendesak rocker arm dan yang nanti bisa menyebabkan katup ini bengkok. Jadi disinilah fungsi celah katup, jadi untuk ruang pemuaian. Untuk spesifikasinya nanti celahnya berapa, kalian bisa buka di buku kuning ya, buku Toyota Serica, buku ini. Sini nanti bisa dilihat celahnya berapa. Biasanya kalau untuk Toyota Serica untuk hisap itu 0,20, kemudian yang buangnya 0,30. Ini untuk celah katup ya. Sudah paham ya apa itu celah katup? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyetel celah katup itu sendiri ya. Jadi katup yang kita setel itu katup yang sedang dalam keadaan menutup ya. Jadi katup itu dalam keadaan menutup, tidak tertekan oleh rocker arm ya. Jadi ini. Jadi katup yang kita setel, katup yang kondisinya menutup. Ini seperti ini kan dia menutup. Bukan, kalau dia membuka berarti ini rocker arm, dia menekan katup sehingga dia membuka. Kalau dia sedang menekan kan berarti tidak ada celahnya. Jadi yang katup yang bisa disetel yaitu katup ketika kondisi menutup, jadi ini bebas. Di sini ada celahnya. Kemudian ini push-rootnya juga bebas, tidak menekan, rocker armnya ini juga bebas. Itulah yang kita bisa setel. Nah, bagaimana cara menyetelnya? Cara penyetelannya nanti kita posisikan di posisi top kompresi 1 sama top kompresi 4. Top kompresi 1 itu langkah dimana silinder 1 sedang dalam posisi langkah kompresi. Jadi kedua katup baik hisap maupun buang dia sedang dalam kondisi menutup. Caranya kita paskan ke top 1 bagaimana? Caranya ini, kita putar puli ya, untuk biar top 1 kita putar puli ya. Ini puli kita putar kemudian kita posisikan di tanda timing mark pada blok silinder. Ini di blok silinder ada tanda timing mark 0, 10, 20. Kita posisikan di 0 ya. Kita posisikan di 0, kemudian ini cuan puli diposisikan di 0. Jadi ketika top 1, katup yang bisa kita setel ada katup hisap, katup buang, katup hisap, katup buang silinder 1 ya. Kemudian katup hisap silinder 2 dan katup buang silinder 3. Jadi keempat katup ini ketika top 1 dia sedang menutup. Jadi ini yang bisa kita setel ya. Jadi keempat katup ini yang bisa kita setel saat top kompresi 1. Jadi ini diposisikan di cuan ya.
Nah, untuk ke top 4, untuk menyetel ke 4 katup yang tersisa, ini kita posisikan di top 4, top kompresi 4. Caranya dengan cara kita putar puli 360 derajat, satu putaran lagi ya. Jadi kalau kita putar puli satu putaran lagi, kita putar satu putaran 360 derajat, maka kondisinya akan berubah. Jadi katup silinder 4 lah yang sedang dalam langkah kompresi. Jadi kedua katup baik hisap maupun buang silinder 4 dia sedang kondisi menutup. Nah, ini kita bisa setel. Kemudian yang silinder 3-nya katup hisap dalam kondisi menutup, jadi kita juga bisa disetel katup hisapnya silinder 3. Kemudian yang di silinder 2 kita setel katup buangnya ya, kita setel katup buangnya yang dalam kondisi menutup. Ini yang bisa kita setel. Jadi kalau top 4 yang disetel katup hisap silinder 4, katup buang silinder 4, katup hisap silinder 3, katup buang silinder 2. Kemudian untuk top 1 nanti yang disetel tadi ya, katup hisap silinder 1, katup buang silinder 1, katup hisap silinder 2, dan katup buang silinder 3. Itu yang kita setel ya. Jadi penyetelannya seperti itu. Teori singkatnya untuk penyetelan katup seperti itu. Nanti kita langsung praktekkan saja. Let's go. Bentar, saya ganti baju dulu. Tetap tunggu di situ. Let's go! Teori sudah kita jelaskan. Sekarang kita mencoba untuk melakukan praktek ya. Praktek bagaimana cara penyetelan celah katup. Yang kita praktekkan ini yang mekanisme katup jenis UHV, overhead valve ya. Nanti yang UHV mungkin lain kali. Yang di mesin kijang mata. Kalian mungkin bisa buka buku yang ini, buku Toyota seri K. Kalian sudah punya, nanti bisa kalian buka di halaman 3-16. Nah, nanti kamu bisa dibuka, bisa dilihat di situ cara penyetelannya ya. Kita langsung saja. Yang pertama, untuk penyetelan itu ada dua versi. Untuk versi pertama ketika mesin dalam kondisi dingin, itu nanti setelannya berkisar untuk hisap 0,13 mm, kemudian untuk buangnya 0,23 mm. Tapi biasanya yang kita lakukan yaitu penyetelannya saat kondisi mesin panas. Saat kondisi mesin panas nanti celah setelannya yaitu untuk hisap 0,20 mm, kemudian yang buangnya 0,30 mm. Oke, ini nanti sudah kita panaskan. Jadi sekarang kita mencoba untuk langsung penyetelan ya, langsung penyetelan. Langkah pertama kita lepas dulu ya cover kepala silindernya menggunakan kunci 12. Oke, sudah terlepas. Sebelum kita melakukan penyetelan katup, kita identifikasi dulu mana katup masuk, mana katup buang ya. Katup masuk maka kita lihat salurannya. Katup masuk berarti dia dari saluran masuk. Berarti kita lihat dari sini. Ini karburator. Kemudian ini ada saluran ya. Kalau dari karburator berarti ini ke saluran masuk ini. Nah, ini saluran masuk, saluran masuk, saluran masuk, saluran masuk. Ini ada saluran lagi. Ini saluran menuju ke knalpot. Ke gas buang berarti ini saluran keluar. Berarti kalau ini saluran keluar, berarti yang di sini ini berarti katup buang ya, katup X. Kalau ini saluran masuk yang dari karburator ya, berarti ini intake manifold kan? Berarti katup ini katup masuk, seperti itu ya. Coba kita ulas satu-satu ya. Ini depannya yang sana karena ini ada kipas di radiator, berarti depannya sana. Berarti kalau depannya sana berarti kita lihat di sini ini ada katup. Di sini kita lihat ini salurannya menuju ke gas buang, ke knalpot. Berarti katup ini katup buang silinder 1. Kalau ini kita lihat ini ada saluran masuk dari karburator, berarti ini intake manifold. Kalau ini intake manifold berarti ini katup masuk. Berarti ini katup masuk silinder 1. Begitu pula ini saluran masuk berarti ini katup
masuk silinder 2. Kalau ini katup buang ya, ini saluran buang, berarti ini katup buang silinder 2. Ini sama, ini katup buang silinder 3. Kalau ini katup masuk silinder 3 ya. Ini katup masuk silinder 4, ini katup buang silinder 4. Jadi seperti itu ya. Bisa dipahami ya, untuk membedakan katup mana itu katup masuk, katup buang bisa dipahami ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, cakep. Oke, sekarang kita menuju ke penyetelan. Untuk penyetelan maka kita harus posisikan di top ya, top 1 atau top 4. Dan kita harus putar pulinya sebelah sini. Ini ya, ini puli, kita putar pulinya. Di puli ini ada tanda timing mark ya. Nah, ini kita paskan di 0, di timing mark di blok silinder di 0 seperti ini. Setelah itu kita lihat ya, kita lihat mana katup yang sedang kondisi menutup, karena yang bisa disetel hanya katup yang sedang kondisi menutup. Bagaimana cara melihatnya? Kita lihat kita putar ini bagian push rodnya. Kita putar bagian push rodnya. Kalau push rodnya ini bebas, berarti dia sedang tidak menekan rocker arm ya. Maknanya katup ini sedang menutup. Kalau saya lihat, oh ini yang bebas katup silinder 4. Berarti ini top 4 ya. Kalau top 4 berarti yang kita setel ini. Katup buang silinder 4, kemudian katup masuk silinder 4, kemudian katup masuk silinder 3 sama katup buang silinder 2. Ini yang di setel. Kalau nanti ke top 1 berarti kita putar 360 derajat lagi. Jadi puli diputar 300 derajat, nanti akan berubah ke top 1. Oke. Langsung saja di setel ya. Langsung saja coba kita melakukan penyetelan. Kita gunakan ini ya, celah yang dimaksud celah katup itu kan celah antara rocker arm dengan katupnya. Jadi nanti kita ukur celahnya berapa. Kita gunakan kunci ring 12, obeng min sama filler gig ya. Caranya ini katup buang kan. Kalau katup buang kan sesuai di buku spesifikasinya 0,30. Kita gunakan 0,30. Kita pasangkan dulu di sini cara penyetelannya. Oke. Kemudian kita kendorkan ini sedikit. Terus pakai obeng min untuk menyetel ya. Gunakan ini aja. Gunakan jari telunjuk dan ibu jari ya, biar kamu bisa lebih peka. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini kamu nanti bisa lebih peka. Caranya ini kamu putar ya, putar sampai kamu merasakan ada sesuatu yang mau menjepit. Rasakan ada sesuatu yang mau menjepit, akan menjepit. Oke, di sini tambah sedikit, kemudian tahan, ini kencangkan ya. Sudah. Nah, ini setelannya sudah seperti itu ya. Ini celahnya harus enggak, biasanya apa ya, enggak longgar banget dan enggak seret banget. Jadi kamu cara ngeceknya, kamu masukkan kemudian kamu tarik perlahan. Ini seret, jadi sudah bagus seperti itu. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk katup masuk. Saya ulangi, katup masuk kan berarti 20. Kita pasang ini 20. Kita kendorkan dulu. Kemudian ini coba kita kendorkan lagi. Oke, kita kencangkan sampai tangan kamu merasakan ada sesuatu yang mau menjepit ya. Sudah mau menjepit kan, ini kerasa ini. Kalau mau menjepit kan ini kerasa. Ini kerasa udah mau menjepit, tambah dikit. Kemudian ini ditahan yang obengnya, kemudian kencangkan. Ya, jadi kamu nggak perlu gini ya. Ini gini udah jadi langsung. Nah, ini sudah pasti, insya Allah sudah pasti pas. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak perlu ini sudah belum ini begini kan, jadi nggak perlu. Jadi cukup seperti itu, bisa dipahami ya. Nanti kalau sudah masuk kita praktekkan bersama, ini hanya
gambaran saja seperti itu untuk penyetelannya. Ini disetel semua termasuk yang top 1 ya. Ini top 1 berarti nanti kita putar 360 derajat lagi. Coba kita putar. Ya, ini sudah pas. Ini tadi di top 4. Kita putar lagi 1 putaran. Ini dipaskan di tanda 0, ini mark 0. Yap, seperti itu. Sekarang akan berubah. Oke. Jadi ini bebas nih. Jadi yang bebas sekarang ini top 1. Top 1 itu silinder 1 sedang langkah kompresi. Jadi ini katup menutup semua. Kemudian yang silinder 2 yang membuka katup bisa up. Kalau silinder 3 yang membuka katup buang ini. Kamu bisa cek dengan digoyangkan rocker armnya atau push rodnya kamu gini. Kalau dia bisa berputar berarti dia sedang bebas lah, itu yang kita setel. Seperti itu, di setel lagi. Coba kita setel lagi yang untuk silinder 1. Mulai dari yang ini ya, ini katup buang. Berarti kita gunakan 0,30. Ini 0,30. Kita cek dulu sebentar. Kita coba cek dulu. Oh ini terlalu renggang ya, berarti ini harus kita sempitkan ya. Jadi kita harus setel. Caranya seperti tadi caranya. Kita masukkan dulu karena ini kita sendiri. Sudah, pas. Kita kendalikan. Baiknya. Dan kita kendalikan. Ya. Kamu rasakan tangannya, ini tangan kirinya kamu rasakan sampai rocker arm itu kira-kira sudah mau menjepit. Kan ini keras ini, kalau mau menjepit ini kasar. Sudah mau menjepit, kamu tambah dikit, kamu tahan, kencangkan. Set. Coba kita lihat. Nah ini jadi. Nah jadi ya, ini cara ngeceknya. Masukkan, tarik. Nah, kalau sudah taruh, masukkan, tarik. Seperti itu. Jadi ininya seperti dia untuk penyetelan celah katupnya seperti itu. Nanti disetel semua. Apabila ada yang longgar berarti disempitkan, apabila yang sempit dilonggarkan seperti itu. Apabila ini sudah semua kita pasang lagi. Mungkin sekian untuk praktek penyetelan katup, mekanisme katup jenis overhead valve. Misal nanti ada pertanyaan, ada yang belum jelas, bisa langsung ditanyakan aja di kolom komentar ya. Insya Allah nanti akan kita jawab. Ini itu saja, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.